Lihatnya main lagi sih, tapi hanya mendukung saja. Dan harusnya dengan turnamen-turnamen seperti ini, Euro Futsal Championship 2019 itu lebih tingkatkan ya setiap tahunnya, dan mudah-mudahan sih tahun depannya ada putrinya juga. Betul. Dan mungkin dari Hari Cacing juga bisa menjadi coach dari tim putri. Bisa. Ya ini Tunggu dia. tawaran. Ya ini dia sudah di lapangan kedua tim. Oh nampaknya jersinya sama ya, warna merah-merah ya. Warna merah-merah, tampaknya salah satu tim, kita belum tahu pasti ya tim mana. Itu menggunakan rompi warna kuning. Ya. Kita masih menunggu. Lempar koin. Kita lihat nampak hampir sudah mau dimulai ya pertandingannya. Betul. Ya, sudah dimulai pertandingannya. Oh, nampak ada kesalahan ya. Ini Indobarka Malang ya? Ya, bukan, tapi harusnya Milanisti Indonesia melawan Arsenal Indonesia. Finishing yang hampir saja. Betul. Tapi kalau jika kita lihat Arsenal, seharusnya Arsenal memakai yang rompi warna kuning ya? Tapi memang keduanya identik dengan merah, warna merah. Betul, betul. Oh. Ya, kita masukkan Kikin saja mencoba melakukan ball position kali ini. Nah, gagal kali ini tim merah. Kita masih menunggu tim apa yang menggunakan jersey berwarna merah ini. Masukkan Kikin saja. Jika kita lihat dari jersey tim merah ini berasal dari Indobarka ya? Indobarka ya? Ya, sepertinya, tapi belum tahu pasti. Service free kick, kita lihat shooting. Shooting mengarah ke gawang, tapi masih membentur pagar yang dibuat oleh tim lawan. Kita lihat masih melambung tinggi, terlalu ambisius tampaknya nomor punggung 9 ini. Kita lihat melakukan ball possession kali ini. Bagaimana para pemain-pemain ini cukup berani. Kita lihat counter attack, gagal kali ini. Saya pikir Milanisti Sidoarjo ini memakai baju berwarna merah ya. Ini Milanisti ya. Saya pikir Milanisti Sidoarjo. Kita lihat coba melakukan ball possession. Ya, Milanisti Sidoarjo ini menggunakan jersey berwarna merah dengan kaos kaki berwarna hitam, dan lawannya yaitu AIS Makassar menggunakan rompi berwarna kuning. Ini mencoba AIS Makassar. Kita lihat dampaknya suatu benturan. Betul, free kick saja untuk AIS Makassar, betul ya. Saya pikir Milan foul 2 kali ya, ini sebenarnya hitungannya itu foul 2 kali. Foul 2 kali ya. Kita lihat begitu keras permainan. Kita lihat masih mencoba melakukan ball possession, berani di daerahnya sendiri. Para pemain-pemain Milanisti ini terupas dia. Ya. Berbahaya. Wah, cukup baik. Sangat cepat ya? Betul, sangat cepat.
Dan Itu juga, dia memang sangat diperlukan untuk kembali ke defense. Nah, kita lihat masih melakukan ball possession. Kali ini Milanisti Sidoarjo mencari-cari teman nomor punggung 8 kali nomor punggung 9 dari Milanisti Sidoarjo. Sabar dia. Kita lihat masih bersabar, mainkan bola di daerahnya sendiri. ya betul sekali. Yang memakai rompi ternyata adalah AIS Makassar ya. AIS betul ya? Makassar, betul kan? Kita lihat. Karena kedua tim memakai jersey merah-merah. Hampir saja dan ya masih berputar-putar mencari celah. Kita lihat. Melewati Baik, lawan. penetrasi ke dalam. Bahaya sekali, bahaya sekali. Ya, Apa masih sih? bisa diselamatkan oleh kiper. Sangat baik ya tadi individualnya. Individual dari pemain. Sangat baik sekali. Ini nampaknya defense-nya hanya menonton saja. Ya, baik sekali. Bahaya. Masihkan kick-in kali ini untuk Milanisti Makassar. Coba bersabar, melakukan ball possession, gagal lagi. Kick-in kembali untuk Milanisti Makassar. Passing dia ke daerah pertahanannya sendiri. Nomor punggung 8 kali ini yaitu Adim Romat. Adim Solati maksud saya. Passing pendek dia. Nomor punggung 9 yaitu Syahrul Ramadan. Kita lihat masih tampaknya permainan tempo sedang-sedang saja. Masih menunggu para pemain-pemain AIS Makassar di daerahnya sendiri. Terjadi kesalahan miskomunikasi tapi dapat di cover dengan balik oleh Pak nomor punggung 72 itu dari Milanisti Sidoarjo. Kita lihat berbahaya. Gagal kali ini serangan-serangan dari Sidoarjo. Gagal juga passing yang diperlihatkan oleh para pemain-pemain AIS Makassar. Kali ini mencoba bersabar para pemain-pemain Milanisti Sidoarjo. Nomor punggung 9 Eko bagus. Coba lewati dua pemain, cukup baik. Namun gagal mengkonversinya menjadi gol. Melebar di kiri gawang dari AIS Makassar. Menghasilkan gol terus saja. Kita lihat mencoba ball possession melewati satu pemain dari daerahnya sendiri. Tapi dapat diintercept, dengan baik oleh Ramdan Yudan Pratama nomor punggung 8 dari Milanisti Sidoarjo. Menghasilkan kick-in saja. Kita lihat AIS Makassar mencoba dari sisi kanan penyerangan, maksud saya dari sisi kiri pertahanan AIS Makassar, namun gagal. Kali ini kick-in kembali, passing jauh dia, serangan dari sisi kanan pertahanan AIS Makassar berbalik ke sisi kiri. Kita melakukan ball possession kembali, one on one, memancing para pemain Milanisti Sidoarjo untuk merebut bola. Kita lihat bagaimana terbuka pertahanan kali ini, berbahaya one on one, 3 pemain dilewati, cukup baik handling yang dilakukan kiper AIS Makassar. Aman kali ini serangan-serangan Milanisti Sidoarjo, cukup baik pertahanan yang diperlihatkan oleh kiper Milanisti Sidoarjo. Kita lihat melakukan ball possession kali ini Milanisti Sidoarjo mencoba mencari celah pertahanan dari AIS Makassar, cukup baik. Kita lihat shooting, tegak tipuan cukup bagus. Mencoba passing pendek dia, ball possession kembali, cukup bersabar. Nomor punggung 18 yaitu Muhammad Fatoni. Kali ini kita lihat sabar Muhammad Fatoni kali ini nomor punggung 72 mencari teman, passing pendek kembali. Gagal kali ini serangan-serangan yang dari keluar oleh Milanisti Makassar. Ramdan Yuda, maksud saya Abdul Jabar, lupas saja nomor punggung 18 ke arah Fatoni, namun gagal kali ini. AIS Makassar mencoba melakukan ball possession di daerah sendiri. Kita lihat high pressure diperlihatkan oleh para pemain Milanisti Sidoarjo, mencoba menutup celah penyerangan dari
AIS Makassar. Tampaknya defense yang diperlihatkan oleh Milanisti Sidoarjo, tapi saja melakukan foul yang tidak begitu penting. Kali ini menghasilkan free kick untuk Milanisti Sidoarjo. Sabar dia, kita lihat, mencari teman, melakukan penetrasi, berbahaya, namun dapat ditepis dengan baik oleh kiper dari Milanisti Sidoarjo. Terupas saja, cukup bagus. Nomor punggung 11 kali ini dari Milanisti Sidoarjo, baik sekali. yaitu Ahmad Faisal. Namun masih baik ya defense-nya ya. Betul, defense dari pemain Sidoarjo ini cukup baik, menghasilkan kick in saja untuk Milanisti Sidoarjo, maksud saya AIS Makassar, defense AIS Makassar. Kali ini set piece, kick in untuk AIS Makassar, kick. Namun melebar, meninggalkan area pertandingan, menghasilkan kick in untuk Milanisti Sidoarjo kali ini. Bersabar para pemain-pemain Milanisti Sidoarjo dan juga defense yang menunggu diperlihatkan oleh para pemain-pemain dari AIS Makassar. Tempo pertandingan berjalan begitu lambat. Sepertinya masih mencari titik lemah pertahanan lawan dan juga tentunya mencari celah bagaimana para pemain-pemain yang mampu melakukan penetrasi untuk melakukan shooting dan juga melakukan dribbling ke daerah pertahanan lawan. Kita lihat high pressure kali ini mencoba tampil terbuka para pemain-pemain dari Milanisti Sidoarjo. Cukup baik kali ini Sidoarjo mencoba melakukan penyerangan melalui kaki pivotnya. Nomor punggung 8 melakukan shooting, yaitu Ramdan Yuda Pratama, namun masih melebar. Kali ini menghasilkan gol terus saja untuk AIS Makassar. Sabar dia melakukan build up di sana. Para pemain-pemain AIS Makassar mengandalkan true pass ke daerah pertahanan dari Milanisti Sidoarjo, menghasilkan corner kick saja untuk AIS Makassar. Kita lihat apakah ini bisa konversi menjadi gol. Tapi bola terlalu deras meninggalkan area pertandingan, menghasilkan kick in saja untuk Milanisti Sidoarjo. Sabar kali passing ke kiper, lakukan ball possession. Sedikit tanggung tampaknya defense yang dilakukan oleh Sidoarjo. Nunggu di 3/4 daerah pertahanan lawan. Chipping ke arah pivot, namun dapat diintersep dengan baik dan menghasilkan kick in saja untuk Milanisti Sidoarjo. Masih bersabar, masih mencoba melakukan penyerangan dari sisi kiri, sisi kanan pertahanan dari AIS Makassar. Nomor punggung 6 yaitu Abdul Jabbar. Sabar dia, gagal kali ini. Cukup baik, timing yang cukup dan tampaknya terkena perutnya ya. Betul, ini juga konsekuensi dan juga resiko dari seorang kiper bagaimana melihat begitu besarnya lubang pertahanan dari permainan AIS Makassar ini. Cukup baik ya, ini sacrifice yang dilakukan oleh kiper Sidoarjo, mengamankan gawangnya dari kebobolan tentunya. Menghasilkan kick in saja kali ini. Waktu tersisa 3 menit lagi, tapi pertandingan tempo pertandingan begitu menurun ya, tidak begitu cepat, berbeda di pertandingan sebelumnya. Kita lihat kesalahan, namun gagal mengkonversinya menjadi gol. Peluang yang begitu besar seandainya pemain AIS Makassar bisa mengkontrol bola terlebih dahulu. Kita lihat bukan suatu pelanggaran tampaknya. Counter attack 3 lawan 2. Kali ini AIS Makassar dapat diintersep dengan baik oleh Jabbar. Kita lihat bersabar dia Jabbar, tidak mau ambil resiko, langsung membuang bola. Menghasilkan kick in saja dan tampaknya mengambil time out ya. Kita lihat. Ya, time out. Time out tampaknya. Dan waktu masih skor masih 0-0 ya. Betul. Ya,
Untuk jersey sendiri tadi ternyata untuk Milanis Indonesia mengenakan jersey warna merah dan dua-duanya mengenakan jersey warna merah. Hanya saja untuk AS Makassar mengenakan rompi kuning ya. Dan juga kaos kaki berwarna putih. Nampaknya ini tepot diambil oleh Milanisti ya, Milanisi Sidoarjo. Jika kita melihat tribun, atmosfer penonton begitu luar biasa. Nambah jadi 2.000 penonton tadi. Saya pikir 2.000 penonton ya. Bisa ini, bisa dipertanggungjawabkan perkataan dari Fitri 2.000 penonton. Karena ini masih ada di sisi barat dari tribun ya. Oh, nampaknya Ais yang meminta untuk time out. Kita belum melihat dari sisi barat timur ya. Cukup baik handling yang dilakukan kiper dari Milanisti Sidoarjo menghasilkan kick-in untuk AS Makassar. Gagal kali ini, cukup baik diambil saja nomor punggung 11 mencetak gol. Ahmad Faisal. Cukup baik Ahmad Faisal memplacing bola di sisi bawah kiper, merubah kedudukan sementara menjadi 1-0. Unggul kali ini tim dari Milanisti Sidoarjo memanfaatkan kesalahan individual dari pemain AS Makassar. Kita lihat memaksakan untuk melewati Faisal, namun Faisal dengan cerdiknya mengincar nutmeg seorang kiper dari AS Makassar. Kali ini unggul sementara Milanisti Sidoarjo dengan skor 1-0. Kick-in kali ini untuk AS Makassar. Coba melakukan shooting dari jarak jauh, namun masih di atas tiang gawang, menghasilkan gol terus saja untuk Milanisti Sidoarjo. Langsung mengarah ke Faisal. Cukup baik kali ini. Kita lihat nomor punggung 9 maksud saya, yaitu Eko Bagus. Kali ini bermain di pivot, memainkan pola 3-1 para pemain-pemain dari Milanisti Sidoarjo. Menghasilkan kick-in kali ini, kontrol yang buruk dari pemain Milanisti Sidoarjo. Ball possession 3-1 lagi untuk kurang 1 menit. Betul. Kita lihat bersabar dia lakukan ball possession kali ini para pemain-pemain dari AS Makassar. Tempo pertandingan meningkat sejak diambilnya time out. Kita lihat nampaknya energi para pemain-pemain cukup baik. Masih Teguta di tengah melewati satu. Dua orang pemain dilewati nomor punggung 8. Cukup bagus kali ini pergerakan dari Ramdan Yunida Pratama. Passing pendek jarak nomor punggung 9 yaitu Eko Bagus. Namun shooting kaki kiri Eko Bagus masih melebar tipis di kanan gawang kiper dari AS Makassar. Kita lihat sabar kali ini para pemain AS Makassar melakukan ball possession di daerah pertahanan dari Milanisti Sidoarjo. Waktu menunjukkan detik-detik terakhir dan berakhir sudah babak pertama dengan keunggulan sementara 1-0 ya untuk tim Milanisti Sidoarjo melalui kaki Faisal memanfaatkan kesalahan pemain dari AS Makassar. Pertama di pertandingan kelima selesai dan skor sementara. Ya, itu dia skor masih 1-0 ya. Betul. Ya. Untuk ball position sendiri bagaimana? Untuk ball position tampaknya di pertandingan kali ini Milanisti ya, Milanisti Indonesia Sidoarjo ini unggul ya daripada AS Makassar. Hanya 5-5-4-5 lah. Tapi untuk individual dari AS Makassar sendiri yang mengenakan rompi itu baik sekali ya. Dari ngotot mengambil bola, merebut bola untuk menyerangnya juga. Betul. Sebetulnya mereka memiliki beberapa pemain yang bagus dalam melakukan penetrasi. Tetapi yang jadi permasalahan adalah yang kita cermati gol babak pertama tadi ya sebelumnya yang dicetak oleh Faisal. Itu adalah penempatan bagaimana pemain tersebut tahu kapan harus melakukan dribbling, kapan harus melakukan passing. Ini dia tadi highlight. Nah, inilah highlight babak pertama. Kita lihat peluang dari Milanisti Sidoarjo, shooting ke arah tiang kedua tapi dapat diblok cukup baik. Ini Jabar, tapi melebar. Nah ini dia kesalahan dari pemain AS Makassar. Sebetulnya pemain tersebut memiliki penetrasi yang cukup bagus ya. Ini mencoba melakukan penetrasi, tetapi salah posisi dan salah tempat, di mana
dia harus melakukan penetrasi. Kita lihat sehingga kesalahannya dibayar menjadi gol. Ini syuting dari nomor punggung 9 yaitu Eko Bagus, tapi melebar di kanan gawang AIS Makassar. Ya. Ini untuk babak kedua sudah akan dimulai. Kita lihat kira-kira siapa akan jadi pemenangnya di babak kedua nanti, apakah Milanisti Indonesia atau AIS Makassar. Sebetulnya masih chance-nya masih 50-50 ya. Karena kedua tim bermain bagus ya. Bermain bagus dan hanya kesalahan individual pemain saja yang merubah skor ini menjadi 1-0. Betul sekali. Dan ini sebetulnya pelatih AIS Makassar harus melakukan penekanan kepada individualnya, bagaimana mereka tahu dan kapan harus melakukan passing dan di mana mereka harus melakukan dribbling dan passing. Itu harus ada penekanan kepada para pemain-pemainnya. Ya, dan mereka sendiri pun untuk saat menyerang dan melakukan defense pun sangat cepat sekali. Betul. Ya. Jadi dua-duanya 50-50. Betul, saya mencermati setelah mengambil time out di babak pertama tadi, bagaimana AIS Makassar mengambil time out, kedua tim ini tempo pertandingannya meningkat. Ya, mungkin saja itu ada instruksi dari pelatih bagaimana menaikkan tempo pertandingan sehingga permainan menjadi terbuka, dan ini sangat menghibur ya. Kita tidak berharap nanti di babak kedua, awal-awal di babak kedua mereka bermain seperti awal-awal babak pertama yang bermain dengan tempo yang sedang saja dan cenderung menurun, dan itu kita tidak harapkan ya. Karena pertandingan kali ini harus menghibur banyak penonton. Ya. Sudah mulai ternyata ya babak kedua. Kali ini kick-in saja untuk Milanisti Sidoarjo. Nampaknya passing pendek dia nomor punggung 33 dari Milanisti Sidoarjo. Kali ini ball possession AIS Makassar dari sisi kiri pertahanan Milanisti Sidoarjo masih dapat dikontrol dengan baik. Ball possession kembali AIS Makassar, coba pemain terbuka, namun shooting dapat diblok dengan baik oleh kiper dari Milanisti Sidoarjo. Melakukan ball possession, penetrasi nomor punggung 33. Tapi masih melebar tipis kanan gawang dari AIS Makassar. Cukup baik pergerakan nomor punggung 33 dari Milanisti Makassar. Milanisti Sidoarjo. Kita lihat kali ini AIS Makassar coba mengandalkan individual pemainnya, melakukan penetrasi, cukup berani melakukan penetrasi dari daerah pertahanannya sendiri. Kita lihat belum berubah skema permainan yang dilakukan oleh para pemain dari AIS Makassar. Kita lihat mencoba melakukan penetrasi, mengandalkan individual pemain-pemainnya, tentunya AIS Makassar. Kesalahan passing, fundamental skill, passing yang sangat buruk diperlihatkan oleh para pemain-pemain dari AIS Makassar. One ball possession kali ini Milanisti Sidoarjo cukup baik, namun gagal. Bola terlalu deras meninggalkan area pertandingan, langsung kick-in saja untuk AIS Makassar. Kita lihat chipping pivot AIS Makassar, namun gagal. Patahkan kembali, one on one, shooting kaki kiri, namun diblok oleh Jabar. Cukup baik gerakan defense Jabar pemain Milanisti Sidoarjo ini. Kita lihat ball possession, namun shooting 50-50. Kita lihat masih play on, one on one, cukup berani melakukan penetrasi di daerahnya sendiri. Nomor punggung 33 dari Milanisti Sidoarjo ini menghasilkan free kick saja. Foul dilakukan oleh AIS Makassar. Cukup berani mengambil resiko dengan melakukan dribbling di daerahnya sendiri. Lagi-lagi pemain AIS Makassar mencoba mengancam one on one. Terjadi kesalahan miskomunikasi antara pemain AIS Makassar. Gagal kali ini penyerangan para pemain-pemain dari AIS Makassar. Lagi-lagi melakukan ball position. Tampaknya AIS Makassar menguasai jalannya pertandingan di awal-awal babak kedua ini. Kita lihat begitu percaya diri. Pivot, come from behind, namun gagal. Masih melebar tipis di kanan gawang dari Milanisti Sidoarjo. Finishing yang masih belum terlihat baik oleh para pemain-pemain dari AIS Makassar. Masih 1-0 unggul kali ini para tim dari Milanisti Sidoarjo. Menghasilkan goal throw kali ini untuk tim Milanisti Sidoarjo. Passing jauh ke arah pivotnya yaitu Eko Bagus.
Kita lihat Eko Bagus masih mencari teman. Ball possession kembali para pemain-pemain Milanisti Sidoarjo. Melewati satu orang pemain. Namun terlalu ambisius, sangat spekulatif dari sisi kanan pertahanan AS Makassar. Menghasilkan gol terus saja. Kita lihat mencoba melakukan build up para pemain AS Makassar. Trubo! Namun tidak jelas, bola lebih dekat ke arah kiper dari Milanisti Sidoarjo. Kali ini serangan Milanisti Sidoarjo melalui nomor punggung 18 mencoba melakukan satu dua play, membentur tiang gawang. Serem. Hampir saja, namun gagal. Counter attack balik kembali. 1 lawan 3 ya? Apakah bisa melewati lawan? Berbahaya. Bukan suatu pelanggaran. Mencoba menggocek-gocek tapi masih gagal ya? Langsung gagal. Cukup baik covering yang dilakukan oleh Milanisti Sidoarjo. Nampaknya menghasilkan corner kick untuk AS Makassar. Kick in kali ini untuk AS Makassar masih bagus. Organisasi defense yang diperagakan oleh Milanisti Sidoarjo. Kita lihat memainkan bola, ball position kembali AS Makassar. Cukup menguasai jalannya pertandingan. Tampaknya tim AS Makassar. Counter attack kali ini menjadi senjata andalan Milanisti Sidoarjo. Shooting, spekulasi dan sedikit memaksakan ya nomor punggung 72 yaitu Muhammad Fatoni. Kick in kali ini Jabar passing trip intercept dengan baik oleh pemain AS Makassar, menghasilkan ball position kali ini untuk AS Makassar. Jabar mencoba intercept, terlalu tinggi kaki dari Jabar, tampaknya terlihat betul seharusnya ini bisa diganjar kartu kuning, tetapi tampaknya pandangan wasit berbeda, hanya menghasilkan free kick saja untuk AS Makassar. Kita lihat shooting, tampak terlalu berambisius dan terbuang sia-sia peluang set piece free kick yang didapati oleh AS Makassar. Kali ini pivot dari Milanisti Sidoarjo, namun gagal. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Milanisti Sidoarjo masih dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain-pemain AS Makassar, menghasilkan kick in saja. Kali ini masih passing pendek. Kita lihat support dilakukan oleh para pemain-pemain AS Makassar. Terlalu memaksakan untuk melakukan true pass ke daerah pertahanan Milanisti Sidoarjo yang sejauh ini begitu rapat, begitu sulit untuk ditembus melalui true pass-nya. Kali ini masih bersabar para pemain-pemain AS Makassar. True pass kembali ke sisi kanan kiri pertahanan Milanisti Sidoarjo, menghasilkan kick in saja untuk Milanisti Sidoarjo di sisi kiri pertahanan Milanisti Sidoarjo. Kita lihat gagal kali ini ball possession yang dilakukan Milanisti Sidoarjo, menghasilkan kick in untuk AS Makassar. Cukup baik. Kita lihat masih memainkan bola di daerah pertahanan Milanisti Sidoarjo di sisi kiri ya. Berbahaya, dapat diblok, play on. Kita lihat bola masih bergulir di atas area pertandingan. Cukup baik, one on one. Kita lihat menunggu support dari lini kedua. Sampai keluar lapangan tampaknya. Begitu determinasi kuat kita lihat diperlihatkan oleh kedua tim. Ya, memang sangat kuat ya betul kedua tim ini ya, hingga sulit untuk menjebolkan masing-masing. Betul, tempo pertandingan mulai meningkat ya Fit ya. Di babak kedua ini tidak seperti di awal-awal babak pertama. Kalau kita lihat banyak terlalu menunggu. Cukup baik, cukup berani. Strategi yang diperlihatkan oleh para pemain AS Makassar melakukan true pass ke daerah pivot dan juga pertahanan dari Milanisti Sidoarjo, namun masih gagal di kaki angkor para pemain dari Milanisti Sidoarjo itu. Denny Adi cukup baik menggalang pertahanan dari pertahanan Milanisti Sidoarjo. Kali ini menghasilkan gol terus saja untuk Milanisti Sidoarjo.
melakukan lemparan ke daerah pertahanan AS Makassar, menghasilkan kick in kembali untuk Milanisti Sidoarjo. Pertandingan masih menyisakan 6 menit lagi, masih banyak waktu untuk AS Makassar mengejar ketertinggalannya dan merubah kedudukan menjadi sama kuat satu sama. Namun kita lihat sampai saat ini masih dalam tekanan Milanisti AS Makassar maksud saya. Sudah mulai menurun tampaknya permainan dari AS Makassar. Coba melakukan syuting kali ini para pemain AS Makassar, namun gagal. Akurasi yang tidak baik diperlihatkan dari syuting AS Makassar, para pemain AS Makassar. Kita lihat begitu percaya diri pemain-pemain Milanisti Sidoarjo. Berbahaya syuting, namun diblok. Kita lihat kali ini bukan suatu pelanggaran, cukup baik. Betul. Namun gagal di kiper Milanisti Sidoarjo. Berbahaya counter attack 1-on-1. 2-1. Cukup. Terlalu lambat. Nampaknya bukan hanya pemain, tapi kedua kiper pun sangat baik ya. Sangat baik. Ahmad Faisal ya, pencetak gol pertama. Dua-duanya saling menyelamatkan Betul. gawang. Sayang sekali. Sebetulnya Milanisti Sidoarjo mendapatkan peluang yang begitu besar. Ya, barusan saja kita lihat bagaimana peluang yang didapati oleh Ahmad Faisal Aris, namun gagal dapat diblok dengan baik oleh kiper dari AS Makassar. Kali ini ball possession mencoba para pemain-pemain dari Milanisti AS Makassar maksud saya. Di sisi kiri pertahanan tampaknya time out diminta oleh Milanisti Sidoarjo. Cukup cermat kali ini pelatih Milanisti Sidoarjo. Recovery para pemain-pemainnya, refresh tenaga mereka. Tampil konsisten di sisa akhir pertandingan babak kedua ini. Babak kedua ini MK pemain-pemain dari AS Makassar mampu membalikkan keadaan dan tentunya memperkecil kedudukan kali ini. Menyamakan kedudukan kita lihat ini peluang beberapa. Ini peluang babak pertama. Gol pertama yang dicetak oleh Faisal, Ahmad Faisal Aris. Cukup baik ya, akurasi. Ini pressing ya, pressing ke arah bawah kita. Tidak perlu syuting kencang, cukup pressing saja. Pressing saja ke sisi kanan. Dia mencoba keberuntungan. Betul, nomor punggung 9 yaitu Eko Bagus, namun gagal. Lagi-lagi ini peluang dari AS Makassar dan ini satu peluang lagi dari Milanisti, namun gagal. Kali ini kick in untuk Milanisti Sidoarjo. Langsung saja ke arah pivot mereka, namun gagal di kaki angkor oleh pemain dari AS Makassar. Mencoba melakukan ball possession di daerahnya sendiri kali ini. Masuk di daerah pertahanan dari Milanisti Sidoarjo. Namun gagal di kaki Jabar. Cukup baik Jabar yang bisa memainkan beberapa posisi angkor dan juga pivot. Kita lihat Jabar coba diperlihatkan para pemain-pemain dari AS Makassar. Posisi kembali gagal lagi-lagi dapat direbut, namun bola meninggalkan area pertandingan, menghasilkan kick in saja untuk AS Makassar. Tampaknya defense dari Milanisti Sidoarjo hanya menunggu di daerah pertahanan sendiri, mengingat waktu sudah mendekati akhir pertandingan. Tampaknya sudah puas dengan hasil sementara ini dan mencoba untuk mempertahankan kemenangannya di sisa akhir babak kedua ini. Kita lihat Trupas ke arah nomor punggung 33, namun gagal. Intercept dilakukan oleh para pemain-pemain dari Milanisti. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh AS Makassar menghasilkan gol terus saja untuk Milanisti Sidoarjo. Sabar Milanisti Sidoarjo, passing jauh. Kita lihat serangan dari sisi kanan pertahanan dari AS Makassar, mencoba melewati 1-2 orang pemain nomor punggung 33, namun menghasilkan kick in saja untuk Milanisti Sidoarjo. Pemain bersabar melakukan ball possession lagi para pemain-pemain Milanisti Sidoarjo
sambil mengulur-ngulur waktu. Kita lihat coba melewati 1-2 orang pemain, penetrasi ke dalam masih dilakukan para pemain-pemain dari Milanisti Sidoarjo. Ball possession di daerahnya sendiri dengan pemain angkor yaitu Jabar. Kita lihat mencari pemain Jabar, memaksakan melakukan through pass tapi masih dalam kekuasaan para pemain Milanisti. Nah, gagal kali ini serangan yang dilakukan oleh Milanisti Sidoarjo menghasilkan kick-in saja dan time out diminta oleh tim AIS Makassar. Di sisa waktu babak kedua ini, akankah strategi power play akan diperlihatkan di pertandingan ini oleh tim AIS Makassar yang sedang tertinggal 1-0 atas Milanisti Sidoarjo? Kita akan saksikan sementara. Ya, dibutuhkan kerja keras ya, karena Betul, kerja keras. kedua tim ini memang sangat baik, bermain sangat baik. Jadi untuk mendapatkan 1 gol hanya itu susah sekali ya. Betul, dibutuhkan kerjasama, kerja tim yang cukup baik ya, bersinergi antar lini, chemistry yang harus dibangun antar pemain sehingga permainan tim semakin membaik dan bisa menghasilkan gol di babak kedua ini. Betul. Kita lihat power play tentunya pastinya power sudah play. bisa ditebak. Tim dari AIS Makassar mencoba melakukan option terakhir yaitu strategi power play. Kita lihat bagaimana strategi 3-2 mengandalkan sisi flank permainan. Kita lihat bersabar para pemain-pemain AIS Makassar mencoba mencari celah untuk bisa melakukan passing ke arah yang kedua. Cukup baik covering yang dilakukan oleh para pemain-pemain. Lubang yang begitu besar namun dapat diintercept dengan baik oleh pemain-pemain dari Milanisti Sidoarjo. Gagal kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh AIS Makassar menghasilkan gol terus saja. Kita lihat melakukan ball possession kembali. Bersabar dari sisi kiri pertahanan Milanisti Sidoarjo. Bersabar sisi kiri, through pass, kombinasi berbahaya namun gagal, masih di atas tipis. Pertahanan Milanisti Sidoarjo menghasilkan kali ini counter attack kuat Milanisti, namun tipis juga shooting nomor punggung 72 yaitu Muhammad Fatoni Akbar. Gagal kali ini counter attack yang dilakukan Milanisti, berbahaya. Gagal juga shooting ke arah gawang, tidak ada kiper. Namun menghasilkan gol terus saja untuk tim dari AIS Makassar kali 1 ini. menit. Di bawah 1 menit yang 43 detik kali ini. Tampaknya para pemain-pemain AIS Coba mencari Makassar celah ya. betul bekerja dengan waktu. Kita lihat detik-detik terakhir, akankah AIS Makassar dapat memaksakan pertandingan ini menjadi draw, namun gagal. 26 detik terakhir menuju akhirnya pertandingan. Kita lihat masih 2 lawan 1. Terlalu terburu-buru keputusan pemain-pemain dari AIS Makassar untuk melakukan syuting ke arah gawang dan berakhir sudah dimenangkan pertandingan ini, yaitu tim dari Milanisti Sidoarjo dengan kedudukan 1-0 melalui gol Ahmad Faisal Aris. Untuk kemenangan teman-teman 1-0. Milanisti Milanisti Indonesia. Sidoarjo. Kita persilakan untuk teman-teman tim selanjutnya untuk bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Thank you teman-teman PRT, jaga sportivitas. Yes, saya juga ingin tahu semangatnya teman-teman Sidoarjo, semangatnya Sidoarjo, mana suaranya?